Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4 yang hebat, bertemu lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Kakak juga ucapkan selamat datang bagi adik-adik yang baru bergabung. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4, tema 5, subtema 2 pahlawanku kebanggaanku pada pembelajaran pertama halaman 52. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 5. Agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4 tema 5 subtema 2 pahlawanku kebanggaanku pada pembelajaran pertama halaman 53. Ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Ayo kita cari tahu. Benny ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan setelah masa kerajaan Hindu-Buddha. Bersama Benny, mari kita cari tahu lebih lanjut perjuangan tersebut. Nah, adik-adik, mari kita baca bersama bacaan dengan judul Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ialah raja kerajaan Islam Goa Talu di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihannya dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Aru Palaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarganya sendiri. Arung Palaka Latenri Tanta Tu Irung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks pemakaman raja-raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan bacaan di atas, isilah tabel berikut. Di sini kakak akan membantu adik-adik. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Sultan Hasanuddin adalah pahlawan dan dia adalah raja dari kerajaan Goa yang ada di Sulawesi Selatan. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin? Yang ingin saya ketahui dari Sultan Hasanuddin adalah perjuangan beliau melawan kesewenang-wenangan Belanda. Selanjutnya pada halaman 55, diskusikanlah hasil pekerjaanmu dengan temanmu. Berdasarkan hasil diskusimu, informasi apa saja yang didapatkan tentang Sultan Hasanuddin? Kamu juga dapat menambah informasi tentang Sultan Hasanuddin dengan bertanya kepada gurumu. Tulislah informasi lengkap tentang Sultan Hasanuddin berdasarkan informasi yang kamu peroleh dari sumber lain. Di sini kakak akan membantu mencoba memberikan informasi tersebut. Perhatikan informasi yang kakak berikan. Sultan Hasanuddin adalah salah satu pahlawan nasional. Ia merupakan raja ke-16 dari kerajaan Goa. Sultan Hasanuddin terkenal dan keberaniannya dalam melawan usaha monopoli VOC. Berikut biodatanya. Nama asli I Malumbasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Kareng Buntu Mangape. Lahir pada tanggal 12 Januari 1631 di Goa. Kemudian beliau meninggal pada tanggal 12 Juni 1631
1670 di Goa. Sultan Hasanuddin memiliki julukan ayam jantan atau jago dari timur karena berani melawan Belanda yang di saat itu sedang melakukan perdagangan monopoli oleh VOC atau Belanda. Di awal perjuangannya, ia dan kerajaan Goa menentang dengan sangat keras terkait hak monopoli. Mereka berpikir bahwa kekayaan bumi ini digunakan untuk bersama-sama, bukan untuk dimonopoli. Oleh karena itu, Goa berusaha sangat keras untuk melawan Belanda. Pertempuran mulai terjadi di mana-mana, termasuk Makassar. Tiada ampun, Goa terus mencoba menyerang Belanda. Di pertempuran ini pun ada saja yang dilakukan perjanjian, namun selalu dikhianati oleh Belanda dan merugikan pihak Goa. Hingga akhirnya pada tanggal 18 November 1667 mereka mengadakan perjanjian Bungaya dan Sultan Hasanuddin pun bersedia menandatangani karena keadaan yang sangat mendesak. Namun perjanjian ini dilanggar oleh pihak Belanda yang merugikan pihak Goa, sehingga terjadi perang lagi pada tanggal 12 April 1668. Sayangnya, kerajaan Goa mengalami kekalahan karena Belanda berhasil memasuki benteng terkuat dari kerajaan Goa. Dari perjuangan Sultan Hasanuddin, kita dapat belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Sultan Hasanuddin berusaha untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan. Berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga terus dilestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Nah, adik-adik yang hebat, dari perjuangan Sultan Hasanuddin tersebut, kita belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Kemudian, Sultan Hasanuddin berusaha untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan. Berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga perlu dilestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Selanjutnya, bagaimana cara kamu menghargai jasa para pahlawan? Jelaskan jawabanmu. Adik-adik yang hebat, kemerdekaan Indonesia ditebus oleh pengorbanan para pahlawan bangsa. Kita sebagai generasi penerus bangsa wajib untuk menghargai jasa para pahlawan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, dengan menganugerahkan gelar pahlawan nasional. Yang kedua, mengabadikan nama para pahlawan sebagai nama jalan, gedung, dan sebagainya. Yang ketiga, membangun tugu peringatan, monumen atau patung untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan. Berikutnya, memperingati peristiwa-peristiwa penting dalam perjuangan bangsa, berziarah ke taman makam pahlawan, dan pada waktu upacara mengikuti dengan hikmat. Berikutnya, ikut mendoakan arwah para pahlawan, melanjutkan perjuangan sesuai dengan kondisi sekarang, dan yang terakhir yaitu turut menjaga bentuk peninggalan sejarahnya. Selanjutnya, bacalah Ayo Membaca pada halaman 56. Kemudian pada halaman 57, lakukan percobaan dengan langkah-langkah, bisa mengikuti pada halaman 57. Di sini kakak akan membantu memberikan contoh laporan kegiatan dari percobaan tersebut. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan, percobaan pemantulan cahaya. Tujuan percobaan membuktikan sifat cahaya dapat dipantulkan. Alat-alat yang digunakan yaitu cermin, alat tulis, dan buku. Langkah kerja dapat adik-adik contoh pada halaman 57. Kemudian pada halaman 58, kakak akan membantu kesimpulan dari percobaan tersebut. Berdasarkan dari hasil percobaan di atas membuktikan bahwa salah satu sifat cahaya yaitu dapat dipantulkan, dapat dibuktikan dengan kegiatan berkomunikasi menggunakan cahaya. Selanjutnya pada Ayo Berdiskusi,
Siti ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan raja-raja Nusantara. Bersama Siti, amatilah gambar berikut ini. Berikut adalah raja pada masa pemerintahan kerajaan Islam, yaitu Sultan Hasanuddin dan Sultan Iskandar Muda. Amati tokoh-tokoh tersebut. Apa yang kamu ketahui dan ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang peninggalan pemerintahan raja-raja tersebut. Kemudian mari kita bersama-sama mengisi tabel pada halaman 59. Yang aku ketahui tentang peninggalan raja-raja di masa Islam antara lain masjid, kaligrafi, keraton, kesusastraan, pesantren, dan tradisi. Sedangkan yang ingin aku ketahui lebih lanjut tentang peninggalan raja-raja di masa Islam adalah perjuangan raja-raja Islam di Nusantara. Kemudian cari informasi tentang perjuangan para raja dan peninggalan yang memengaruhi wilayah di sekitarmu dari buku-buku yang ada di perpustakaan, media elektronik, atau gurumu. Kemudian lengkapilah tabelmu. Tuliskan informasi yang telah kamu dapat di dalam kotak di bawah ini atau di kertas terpisah. Di sini kakak akan memberikan beberapa contohnya. Di antaranya yang pertama, Sultan Malik Al-Saleh adalah pendiri dan raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Sebelum menjadi raja, dia bergelar Sultan Sile atau Merah Selu. Sultan Malik Al-Saleh adalah putra Merah Gajah. Diceritakan Merah Selu mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Akhirnya dia berhasil diangkat menjadi raja di suatu daerah, yaitu Samudra Pasai. Merah Selu masuk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang syarif Mekah. Setelah masuk Islam, Merah Selu diberi gelar Sultan Malik Al-Saleh atau Sultan Malikus Saleh. Yang kedua, Sultan Iskandar Muda adalah raja dari kerajaan Aceh Darussalam yang memerintah tahun 1607 sampai 1636. Pada masa pemerintahannya, Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaan. Aceh Darussalam menjadi pusat perdagangan yang ramai. Sultan Iskandar Muda sangat menentang penjajahan. Ia menolak keinginan Belanda untuk memonopoli atau menguasai perdagangan di wilayah kerajaan Aceh Darussalam. Kemudian yang ketiga, Sultan Agung adalah raja kerajaan Mataram Islam yang memerintah pada tahun 1631 sampai 1645. Sultan Agung dikenal sebagai seorang pemimpin yang menentang penjajahan Belanda. Sultan Agung berusaha keras untuk mengusir VOC Belanda yang telah menduduki Batavia. Namun penyerbuan ini mengalami kegagalan. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram Islam mencapai puncak kejayaan. Yang keempat, Sultan Hasanuddin menjadi raja kerajaan Makassar pada tahun 1653 sampai 1670. Di bawah kepemimpinannya, Makassar mengalami puncak kejayaan. Sultan Hasanuddin gigih menentang penjajahan VOC Belanda. Karena kegigihannya melawan monopoli perdagangan Belanda, Sultan Hasanuddin mendapat julukan ayam jantan dari timur. Kemudian yang kelima, Raden Patah adalah pendiri sekaligus raja di Kerajaan Demak pada tahun 1500 sampai 1518. Raden Patah merupakan keturunan Raja Brawijaya V dari Majapahit. Selama Raden Patah memimpin kerajaan, ia dibantu oleh seorang wali bernama Sunan Kalijogo. Pada masa pemerintahannya dibangun sebuah masjid yang sangat terkenal sampai sekarang. Masjid tersebut adalah Masjid Demak. Pada tahun 1518 Raden Patah wafat. Ia digantikan Pati Unus. Nah, adik-adik yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran kali ini. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, untuk subscribe, like, dan share. Demikian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.